Di dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan dan mempromosikan novelty dari penelitian disertasi yang telah saya lakukan, yang berjudul Kepemimpinan Spiritual Perempuan dalam Membangun Komitmen Organisasi Pesantren di Provinsi Jambi. Penelitian yang saya lakukan dalam disertasi ini berawal dari sebuah latar belakang bahwa ada sebuah fenomena masih tumbuh subur yang namanya tradisi patriarki, di mana kepemimpinan ini dikuasai oleh kaum laki-laki, sementara kaum perempuan dijadikan insan nomor 2 di dalam kepemimpinan di pesantren, khususnya pada pesantren yang mempunyai budaya Islam tradisional. Padahal di dalam Islam itu sendiri, khususnya di dalam Al-Quran, betapa banyak ayat-ayat yang menjelaskan, walaupun di sini multitafsir, namun semua ayat-ayat tersebut adalah bersifat dhoni yang memungkinkan untuk ditafsirkan sesuai dengan dasar-dasar yang diperbenarkan di dalam kajian keislaman. Oleh sebab itu, Islam sendiri di dalam kajiannya menjelaskan sesungguhnya bahwa laki-laki dan perempuan itu mempunyai posisi yang sejajar di antaranya tentang kesetaraan dan kesepadanan. Nah, oleh karena itu, selain daripada hal tersebut, ada fenomena yang menarik, khususnya di Provinsi Jambi, bahwa banyak pesantren besar dan bertahan serta berkembang di Provinsi Jambi ini yang dipimpin oleh kaum perempuan. Atas dasar itu, maka penelitian disertasi saya mengangkat sebuah masalah, bagaimana kepemimpinan spiritual perempuan dalam membangun komitmen organisasi pesantren di Provinsi Jambi. Dapat diambil kesimpulan bahwa kepemimpinan spiritual dapat diperankan oleh kaum perempuan dalam membangun komitmen organisasi pesantren dengan adanya aspek vision, hope, faith, altruistic love, meaning atau calling, membership, namun semua itu ditunjang oleh aspek family support dan basic female characteristic. Sekali lagi, saya ingin mempromosikan bahwa novelty dalam disertasi saya ini adalah Women Spiritual Leadership. Atas dasar temuan dan juga novelty yang saya ajukan, ada beberapa implikasi. Yang pertama, bahwa kepemimpinan perempuan tidak sepantasnya lagi dipandang sebelah mata. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, kaum perempuan telah banyak yang dapat menunjukkan keberhasilan dalam menjalankan peran kepemimpinan pada berbagai sektor, khususnya pendidikan Islam. Kemudian yang kedua, keterbatasan biologis dan stigma negatif terhadap perempuan sebagai insan lemah dan insan nomor 2 sudah tidak dapat lagi dijadikan sebagai salah satu faktor penghambat dan faktor yang menakutkan bagi para perempuan untuk terus berkarya dan mengabdikan diri dengan menjalankan peran kepemimpinan, khususnya dalam bidang pendidikan Islam. Kemudian yang ketiga, implikasinya adalah bahwa kesetaraan gender dalam kepemimpinan di pesantren harus diakomodir. Kesempatan bagi kaum perempuan untuk berperan sebagai seorang pemimpin harus dibuka luas sepanjang memiliki kapasitas dan kemampuan yang mumpuni dan memadai. Namun, segala sesuatu yang secara kodrati terdapat dan telah ditetapkan Allah pada dirinya harus tetap diperhatikan dan menjadikan sebagai salah satu pertimbangan utama dalam proses menjalankan peran kepemimpinannya. Kemudian, dari hasil penelitian ini saya mengajukan beberapa rekomendasi. Pertama, untuk kaum perempuan, wujudkan impian untuk menjadi pemimpin sepanjang memiliki kapasitas dan kemampuan yang mumpuni, namun segala sesuatu yang secara kodrati harus menjadi pertimbangan. Kedua, kepada keluarga besar pesantren, khususnya yang berada di Provinsi Jambi, agar dapat memberikan kesempatan dan membuka peluang kepada kaum perempuan untuk dapat berperan serta aktif dalam pengelolaan lembaga pesantren, termasuk di dalamnya berperan sebagai pemimpin. Kemudian yang ketiga, rekomendasinya adalah kepada pimpinan pesantren, khususnya yang dipimpin oleh kaum perempuan, agar dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai salah satu bahan kajian dalam peningkatan kualitas manajemen pesantren, terutama dalam membangun dan menguatkan komitmen organisasi dari seluruh sivitas akademikanya. Kemudian yang keempat, kepada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pesantren khususnya di Provinsi Jambi, agar dapat menjadikan hasil penelitian ini dalam meningkatkan profesionalisme dan meningkatkan kualitas pengabdian dalam turut membantu pengembangan dan peningkatan kualitas pesantren. Kemudian yang kelima, kepada tokoh dan anggota masyarakat,
agar dapat merespon positif terhadap kepemimpinan pesantren yang diperankan oleh kaum perempuan. Dan yang terakhir, rekomendasi saya berikan kepada para peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian terkait dengan kepemimpinan spiritual perempuan dalam berbagai sektor dan mengkaitkannya dengan aspek suku, budaya, dan lain sebagainya. Itu saja yang dapat saya sampaikan dan presentasikan serta promosikan novelty dari disertasi saya pada kesempatan ini. Kami mohon kepada para penguji dan juga para promotor dan co-promotor agar dapat lebih memberikan masukan dan juga perbaikan-perbaikan terkait dengan novelty yang telah saya temukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Pertama saya sampaikan selamat kepada Saudara Permopendus. Ini adalah momentum yang sangat bersejarah dalam karir akademik ujian promosi doktor, dan momentum ini maknanya adalah mempromosikan hasil riset yang tentu menjadi kebanggaan baik bagi Permopendus khususnya, juga tentu bagi lembaga tempat mengabdi. Ada beberapa hal yang ingin disampaikan dalam konteks ujian promosi ini. Yang pertama, mungkin pertanyaan sikap dulu ya. Apakah Permopendus setuju kalau perempuan menjadi pemimpin bukan hanya di ranah privat tapi juga di ranah publik? Setuju atau tidak setuju? Baik, terima kasih Prof. Terkait dengan hasil kajian saya, biar bagaimanapun saya harus mengakui secara ilmiah bahwa kepemimpinan perempuan itu saya menyetujui berada di ruang publik. Karena di dalam kajian literatur khususnya yang kaitannya dengan sumber utama dari Islam itu sendiri adalah Al-Quran, di mana semuanya itu seperti yang saya sampaikan adalah bersifat dzonni. Nah, oleh atas dasar itu bahwa ayat-ayat yang ada itu bisa ditafsirkan sesuai dengan dasar-dasar yang diperbenarkan dalam kajian ilmu tafsir, bahwa adanya peluang bagi kaum perempuan untuk menjadi pemimpin di ranah publik. Terima kasih. Beberapa karakteristik perempuan itu tidak terdengar. Beberapa karakteristik yang Pak Aris rumuskan untuk menjadi apakah itu kekuatan atau kelemahan dari perempuan. Saya lihat ini semuanya juga menjadi milik laki-laki, gitu. Contoh, keilmuan agama, itu juga kan bisa dimiliki oleh laki-laki. Dukungan keluarga dan masyarakat, kemudian pengendalian diri. Di Jambi itu dulu pengaruh adat tuh sangat kuat, sehingga perempuan dipingit, gitu loh. Ini orang tua Pak Kasbul tuh dipingit dulu. Nggak boleh sekolah, gitu ya. Tapi Kiai Kadir Ibrahim itu bilang begini, perempuan itu sama dengan kuda liar, pelihara kuda liar. Kapanpun dia pasti akan lepas. Biarlah lepas kalau ada kendalinya. Kendalinya yaitu ilmu pengetahuan. Itu Kiai Kadir sampai begitu loh Pertama-tama kami mengucapkan selamat kepada Aris Dwi Nugroho yang telah berhasil sampai pada etape terakhir dari proses meraih dokter ini. Dr. Aris Dwi Nugroho, ya, selamat atas prestasi yang sudah saudara raih, dan tentu keberhasilan saudara ini lewati banyak rintangan, tantangan, dan juga doa ya. Dan saya percaya karena Dr. Aris ini juga saya pikir memiliki pengalaman luar negeri juga ya, dari Paris ya, Prancis, betul. Ya, jadi kalau menyangkut pesan-pesan petata petiti beliau sudah memilikinya. Cuma dari saya ingin menyampaikan bahwa di luar sana banyak yang membutuhkan ilmu Anda, untuk itu teruslah mengabdi untuk kebaikan diri, keluarga, agama, dan negara dan bangsa. Demikian, mohon maaf jika terlalu panjang Pak Ketua Sidang, Bapak Direktur. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
demikian penyampaian tausiah untuk kita semua dan khususnya untuk Saudara Haris. Dan kita sampai ke bagian terakhir dari sidang ujian terbuka. Saya sebagai pimpinan sidang mengucapkan maaf kalau ada kesalahan dalam memimpin sidang ini, dan juga saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada hadirin dan selamat atas keberhasilan Saudara Dr. Haris Dwi Nugroho. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, sidang pembuka disertasi Saudara Dr. Haris Dwi Nugroho secara resmi ditutup. Alhamdulillah.